Halo anak-anak, selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Di hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya. Ini sebelum kita mulai lebih lanjut, Mbak Lia minta tolong kameranya untuk di on terlebih dahulu ya. Nah, oke, alhamdulillah nih saya seneng banget nih pada hadir semua, mukanya pada cerah-cerah semua. Alangkah baiknya sebelum dimulai KBM-nya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Mas Frans Niko sebagai ketua kelas, pimpin doanya nak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Hari ini masih bisa bertemu di KBM ya. Dan alhamdulillah dengan doa yang dipimpin oleh Mas Niko semoga membawa keberkahan untuk kita semua ya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran semuanya ya. Mau cek dulu. Tadi kan Ibu udah ini ya, udah berikan link Zoom dan juga link ini untuk absensi kehadiran. Nah, sekarang Ibu mau ngecek secara langsung siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Oke. Mbak Niken? Niken? Nggak ada. Hadir, Bu. Mei? Hadir, Bu. Mutia Ayu? Hadir, Bu. Naswa? Hadir, Bu. Novita? Hadir, Bu. Izel? Hadir, Bu. Dewi? Dewi? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Khair? Hadir, Bu. Lina Maitri? Hadir, Bu. Lia Amelia? Hadir, Bu. Afika? Belum hadir ya? Hadir, Bu. Oh, hadir, alhamdulillah. Aulia Nur? Belum hadir. Sorry, belum hadir. Fitri Mulyani? Fitri? Ayo, Bu. Oke. Semangat banget nih Mbak Fitri. Udah ini ya. Apa namanya hari ini puasa atau udah makan atau puasa Mbak Fitri? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah pada pelajaran kali ini anak-anak semua hadir semua ya. Hadir semua dan gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi ini sebelum ini saya udah sempat ngobrol sama Mbak Hoir, ternyata lagi kurang enak badan. Kita doakan bareng-bareng ya Mbak Hoir. Tapi walaupun kurang enak badan nih, tetap semangat nih. Kita doakan semoga Mbak Hoir sehat selalu ya. Alhamdulillah anak-anakku semua hadir semua, Ibu seneng banget dan juga Ibu bersyukur kalian bisa mengikuti pelajaran di siang hari ini ya. Kenapa Ibu senang? Karena melihat semangat kalian, Ibu sangat senang. Berarti kalian tuh semangat untuk menggapai impian gitu ya. Ini ya, karena kalau kita sekolah itu merupakan salah satu jalan atau fase di mana kalian itu menggapai impian kalian. Menggapai impian, kok bisa Bu dengan cara sekolah? Nah,
Bisa sekali ya, Nak, ya. Jadi, di sekolah itu selain kita menuntut ilmu, kita juga, ini ya, membangun jaringan gitu ya, dalam artian kita mempunyai banyak teman. Nah, kita kan nggak tahu nih, nanti kalau waktu gede gitu ya, waktu kalian udah besar, oh ternyata si A sudah jadi, apa namanya, presiden misalkan, oh, nah Mas Frans udah jadi presiden nih, misalkan nanti tahun 2030 gitu ya, misalkan. Terus Mbak Fitri, wah, ini saya belum ada kerja nih, saya kayaknya perlu nih hubungi Mas Fran nih, siapa tahu nanti dijadikan kabinet kabinet atau dijadikan menteri keuangan gitu, misalkan. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Makanya, mulai sekarang kita harus semangat belajar untuk menggapai impian-impian kita gitu. Kita nggak tahu nanti ke depannya jadi apa, ke depannya itu nanti kita bisa ketemu dengan teman-teman kita enggak gitu. Nah, ini adalah salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan kita gitu ya. Pokoknya, misalkan nanti, Ibu selalu ini ya nekankan ke anak-anak gitu, ini ya, punya impian itu, kalau bisa ditulis tuh jangan mencari pekerjaan. Kalau kalau tujuannya untuk bekerja ya, tapi dilamar pekerjaan. Itu penting banget ya, berdoa aja karena, ini ya, yang mengabulkan segala doa kan, Allah ya. Walaupun ini ya kadang pesimis, kadang apa, tapi tetap yakin insya Allah, akan dikabulkan gitu ya. Ini sekilas, apa namanya, sekilas, motivasi dari Ibu ya. Nah, selanjutnya, ini ya, sebelum ke materi berikutnya, kita flashback dulu nih materi, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak, materi yang udah kita bahas di pertemuan berikut sebelumnya? Sistem bagi hasil, Bu. Bagi hasil itu Mhm. suatu skema pembiayaan alternatif yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Oke, sip, Mbak Izel, keren banget nih ya. Oke, sekarang, siapa lagi nih yang masih ingat? Mudharabah, Bu. Oh iya, gimana itu Mbak Nur? Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana sahibul ma'al dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Oke, sip, keren Mbak Nurita. Nah, sekarang saya mau satu lagi nih, siapa yang masih ingat nih, materi yang kemarin? Saya, Bu. Oke, Mbak Niken. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana sohabul ma'al dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha produktif dan halal. Oke, sip. Terima kasih Mbak Niken, Mbak Izel, sama Mbak Nur. Alhamdulillah luar biasa keren sekali jawabannya. Ya, jadi minggu kemarin kita udah membahas mengenai ini ya, sistem pembiayaan bagi hasil, di mana sistem pembiayaan bagi hasil itu ada, akad mudharabah dan juga akad musyarakah gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita udah membahas nih sistem, bagi hasil di bank syariah, tentunya, ada namanya sistem pembiayaan juga selain sistem pembiayaan di bagi hasil, yaitu, sistem pembiayaan, dengan skema jual beli, gitu ya, Nak, ya. Dengan skema jual beli. Nah, ini nih, Ibu ini dulu ya, Ibu share dulu materinya. Nah, ini ya. Jadi, yang akan kita bahas, untuk pertemuan ini adalah pembiayaan pada bank syariah dengan sistem jual beli. Apa saja sih yang akan dibahas, di materi ini? Yang pertama, menerapkan pembiayaan pada bank syariah dengan sistem
jual beli, yang kedua itu melakukan pembiayaan pada bank syariah dengan sistem jual beli. Tujuannya apa sih mempelajari ini gitu kan? Kalian bertanya-tanya apa sih Bu sebenarnya manfaatnya kita mempelajari ini gitu. Nah ini ya, jadi nanti kalau sudah mempelajari ini diharapkan setelah didik itu dapat menyimpulkan pembiayaan dengan sistem jual beli dengan baik, terus menerapkan pembiayaan dengan akad mudharabah dan juga akad salam dengan teliti, selanjutnya menganalisis mekanisme akad pembiayaan dengan sistem jual beli dengan baik, dan selanjutnya bisa membuat transaksi pembiayaan pada bank syariah dengan sistem jual beli dengan teliti. Nah, kalau kita sudah membahas mengenai ini, tentang sistem pembiayaan dengan jual beli, kemarin kan Ibu udah kasih materi ya, di Google Classroom, baik materi maupun soal dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang anak-anakku semua ketahui tentang sistem pembiayaan dengan skema jual beli ini? Iya, Bu. Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak, Bu. Oke, sih betul nih, belajar nih tadi malam nih ya. Ada lagi yang sudah belajar semalam? Makasih Mbak Mai ya. Selain Mbak Mai, siapa yang apa sih yang kalian ketahui gitu tentang sistem pembiayaan dengan skema jual beli ini? Ini saya ini dulu ya. Siapa ya yang belum? Ini Mbak siapa yang belum ya? Mbak Niken udah tadi. Mbak ini, Mbak Hoir, coba Mbak Hoir. Di sistem jual beli ada akad mudharabah dan musyarakah, Bu. Oke, sip, keren banget nih Mbak Hoir. Selanjutnya, Maaf, Ibu. apa? Saya mau meluruskan, Bu. Oh iya, ternyata ada yang memperhatikan saya nih. Ayo siapa? Jadi akad pembiayaan jual beli adanya akad murabahah. Istisna, kalau musyarakah dan mudharabah itu akad pembiayaan bagi hasil, Ibu. Oke, sip, keren, cantik, ya betul sekali nih. Terima kasih ya anak-anakku nih yang keren sekali nih udah belajar semalam. Jadi betul ya kalau misalkan di pembiayaan dengan sistem jual beli ini nanti yang akan kita bahas itu adalah akad murabahah, akad salam dan juga akad istisna. Sedangkan kalau kita membahas mengenai musyarakah dan juga mudharabah itu adanya di akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan itu udah kita bahas kemarin ya. Udah kita bahas kemarin. Kita bahas satu persatu dulu ya. Jadi yang dibahas ini ya akad mudharabah dan akad salam untuk materi hari ini. Apa saja sih yang akan kita bahas nih? Banyak banget yang akan kita bahas ya. Kita bahas kilas-kilas ya. Nanti karena kalian akan membahas sebuah kasus gitu ya. Ibu kasih sesuatu buat kalian. Nah, selanjutnya ini. Apa sih akad murabahah gitu ya. Jadi akad murabahah itu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan, keuntungan margin gitu ya. Ini ada di Quran An-Nisa ayat 4 gitu ya. Dijelaskan bahwa janganlah kalian mengambil harta sesamamu di jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan. Di fatwa DSN MUI pun juga sudah dijelaskan ya, ada di nomor 4 ya, DSN MUI 4 tahun 2000 tentang murabahah ya. Selanjutnya rukun dan syaratnya ya, jelasnya harus ada kecakapannya, terus harus ada para pihaknya, selanjutnya adanya ijab kabul, selanjutnya kesatuan majelis, terus selanjutnya ini ya dapat ditransaksikan, terus tidak bertentangan dengan syarat. Nah, skemanya seperti ini, Nak. Skemanya ini ya, jadi ini kalau bahasa mudahnya gini, misalkan nih kalian jadi seorang nasabah gitu ya, pengen membeli motor. Nah, ini ya dananya kurang. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengajukan pembiayaan ke bank.
Selanjutnya nasabah sama bank melakukan namanya akad ya, akad murabahah. Habis itu setelah melakukan akad, bank membelikan barang ke supplier, habis itu setelah dibelikan ya, diserah terimakan barang ke nasabah. Nah, selanjutnya barang dikirim, ya udah langsung kita sebagai nasabah harus menjalankan atau melaksanakan apa kewajibannya, Mbak. Misalkan menyetorkan dan lain sebagainya. Kalau di murabahah jelasnya untuk harganya, misalkan motor 10 juta harus dibilangkan di awal. Bank mengambil keuntungan 2 juta misalkan ya. Harus dibilangkan di awal berarti 10 juta plus 2 juta. Berarti 12 juta itu harus ada ini ya transparansinya di awal. Nah, itu penting sekali di akad murabahah. Nah, bagaimana sih pembiayaan murabahah di perbankan syariah ya? Untuk pembiayaan murabahah di perbankan syariah itu diterapkan pembiayaan modal kerja, perdagangan barang, pembangunan rumah, dan lain-lainnya. Beberapa contoh penerapan pembiayaan itu biasanya di modal kerja berupa barang. Contohnya tadi di motor, mobil, pembelian itu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya nih, Ibu mau memberi kasus nih, karena Ibu udah membaca beberapa kasus atau beberapa berita ya, beberapa berita tentang bank syariah, terutama yang menggunakan akad murabahah ini ya. Banyak sekali sekarang bank syariah menggunakan akad murabahah dan akad tersebut itu mendominasi pembiayaan bank syariah ya pada umumnya. Bahkan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, itu penyaluran paling besar porsinya hampir saja 50% itu dari pembiayaan murabahah. Atau tercatatnya itu 154 triliun. Sementara total pembiayaannya 320 dan kita tahu bahwa di bank syariah itu selain akad pembiayaan murabahah ada akad-akad yang lain nih. Nah, bagaimana sih ini ya? Itu kan berarti tanda tanya ya. Padahal ada akad yang lain. Kenapa kok bank syariah yang mendominasi adalah akad murabahah? Nah, ini yang harus kalian pecahkan nih ya. Mengapa akad murabahah mendominasi daripada akad yang lainnya di bank syariah? Ini ya nak ya. Ini dari soal yang Ibu kasih ini, kasus yang Ibu kasih ini ada yang mau ditanyakan nggak nak? Udah paham belum? Udah ini ya? Udah paham ya? Nah, selanjutnya Ibu udah kasih juga nih ya di GCR kasusnya di GCR dan juga untuk materi dan juga lainnya bisa kalian lihat ini ya di sini di GCR juga Ibu udah kasih materi modulnya, PPT-nya dan lain sebagainya. Kalian bisa mengerjakan. Ya, nanti bisa diskusi by GCR ataupun Ibu akan buat ini ya, akan bagi kelompoknya di Zoom ya. Tuh stop saya dulu. Dari tugasnya paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Enggak ada, Bu. Oke, sip. Sekarang Ibu mau bagi kelompok, nanti kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Open all room. Bisa. HP kemana?
Ke kelompok 1. Jadi kalau kata gue mah, tadi gue nemu di Google, akad murabah itu yang dinilai minim resikonya masih didominasi pembiayaan bank syariah, baik umum maupun unit usaha syariahnya. Nah nanti gue lagi nyari tuh yang masih di bawahnya itu tuh di Google. Nanti kalau udah ketemu gue iniin lagi. Gue kasih tahu Oke. lagi. Oke. Sip. Oke, mantep nih. Udah ini ya, udah nyari ya nih kelompoknya Mbak Novita. Udah, Bu. Nah, udah ya udah nanti ini ya dirangkai terus boleh kalau misalkan nanti mau presentasi pakai PPT boleh hasilnya ya. Ya udah Ibu mau coba ke kelompok lain dulu ya, Nak ya. Lanjutkan aja diskusinya ya. Iya, Bu. Ya, nanti insya Allah jam 13 kelewat nanti lewat 45 nanti insya Allah Ibu aba-aba untuk keluar dari rumah masing-masing nanti. Oke, Ibu mau ini dulu ke kelompok ini dulu, kelompok 2 dulu ya. Apakah bank? Oh, iya. Jadi tuh sebenarnya akad-akad tersebut bisa diaplikasikan dengan maksimal di bank syariah seharusnya karena semua akad tersebut itu memiliki karakteristik yang sama kan. Terus juga dari skema perhitungan dan lain sebagainya itu fakta di lapangannya itu 50% lebih didominasi sama akad murabah. Pendapat Lia gimana? Iya. Jangan berisik, nggak kedengeran. Ya udah nih mantep nih ya kelompoknya Mbak Ijal dan kawan-kawan nih. Udah bikin apa namanya? Ini tadi sekalian dibikin PPT ya? Iya, Bu. Fatul yang bikin tadi. Siapa? Khairatul. Mantap Mbak Hoir. Mbak Hoir ini keadaannya lagi kurang ini semangat banget luar biasa ini. Ya. Ya udah dilanjutkan ya, dilanjutkan diskusinya. Ibu mau ke kelompok 3 terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke. 3. Niken, Iya. Kak. Terus siapa? Fitri ya? Iya. Udah Fitri aja, nggak usah panjang-panjang. Oke. Nanti yang pertama Niko, yang kedua kita ya. Iya, kan. Lu 3, gue 3. Iya, good. Gue 3 dari bawah terakhir ya. Iya, gue 3 dari awal. Mantep banget ini geng-gengnya Mas Frans ini. Gimana Mas Fran? Udah, Bu. Udah gimana? Udah ada. Oh, ini ya, kalian udah belajar sebelum saya udah ada mata pelajaran ya? Udah ada, Bu. Udah ada. Gak apa-apa ya. Di masa pandemi ini kita belajar nge-Zoom, belajar diskusi. Yang penting tetap jalan ya. Iya, Bu. Oke, mantap. Gimana nih hasilnya tadi? Udah. Yang bikin siapa? Lancar, Bu. Lancar. Oh, Mbak Fitri ya ini ya. Mbak Fitri mah selalu oke ya udah. Dilanjutin. Ada Bu Bos, jadi lancar. Ada Bu Bos.
Ada Bu Bosnya siapa? Adanya Pak Bos ini, Pak Bosnya Mas Fran sama Mbak Niken. Bu Bosnya Mbak Iya, saya Niken. mah anak bawangnya, Bu. Oh, kamu anak bawangnya. Ini udah dapat gambaran kenapa Bank Syariah itu hanya yang mendominasi itu hanya akad murabahah. Udah ada gambaran? Udah, Bu. Udah. Dah. Betul nggak? Seperti itu kabarnya. Mudah-mudahan betul. Oh, udah. Bismillah aja. Bismillah aja, Masya Allah ya. Nanti saya penasaran ya hasil diskusi kalian. Jadi nanti diungkapin waktu di proses diskusi ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Ya udah, lanjutin dulu ya. Saya mau ke ini dulu. Kok saya di sini lagi. Transnik. Coba download. Diskusinya mantep, diskusi sambil ini ya, sambil liburan ya. Keren kelompok ini. Gimana nih? Lagi coba share screen dulu tadi. Oh ya nggak apa-apa. Emang kalau belajar itu benar, kalau saya kadang kalau belajar di depan laptop udah lama gitu juga perlu perlu adanya kadang lihat apa dulu, lihat IG atau lihat apa kayak gitu. Sama saya sama kalian mah sama. Nggak apa-apa, yang penting kalau misalkan kita kita belajar tetap oke. Belajar kalau dulu saya waktu kuliah ya belajar oke, jalan-jalan oke gitu. Kalau sekarang nggak bisa jalan-jalan ya berarti belajar oke, jalan-jalan lewat virtual juga oke, main apa lewat virtual juga oke gitu. Gimana nih hasilnya tadi? Udah ada tambahan belum atau masih tadi? Udah, Bu. Udah. Mantep nih. Ibu, maaf kok ada Fitri di sini. Ini kenapa kamu Fitri masuk sini? Nggak tahu, Bu. Mbak Tadi Fi- perasaan Mbak Fitri? langsung keganti ke room 1. Oh, Mbak Fitri. Tadi sama Mas Fran ya, Mbak Fitri ya? Iya, Bu. Tadi Fitri di room 3, Bu. Sama si Niko. Iya, nama kamu nggak ada ya tapi. Oh, ada Deng. Oh, kamu meninggalkan Mas Niko ya, lagi berantem. Saya pindah aja lagi ya. Nah. Nanti nih ya, disiapin, dibikin PPT. Nanti jam 13 lewat 17 kita langsung diskusi ya. Oke, Bu. Kok Mbak Fitri belum pindah-pindah? Perasaan sudah saya pindah. Ntar saya pindah dulu Mbak Fitri. Oh, udah nggak ada. Sip, udah nggak ada Mbak Fitrinya. Oke, saya Iya. Iya, jadi tuh karena banyaknya murabahah, jadi ya ngedominasi sih itu. Jadi ya menurut kita murabahah, Bu. Wah, mantep. Iya sih, betul sih Mbak Ijel, Mbak Hoir sama Mbak Nazwa emang yang mendominasi itu merubah kalau di berita. Karena kalau apa sih, saya sebenarnya juga agak sepakat sama apa yang dibicarakan itu. Tapi sebenarnya ya idealnya harusnya Bank Syariah sebenarnya untuk presentasinya sih semua akad bisa ini ya seimbang ya harusnya gitu. Tapi kalau kita melihat di lapangan faktanya sih emang enggak gitu ya. Ya udah sip, ini kelompok ini udah keren. Nanti jam 13.50 kita ke room utama ya.
Nanti siapin PPT dan lain sebagainya. Berarti kelompok satu nanti Mbak Izel, kelompok 2 Izel ya. Kayaknya Mbak Izel sama Mbak Koir. Wes ini mukanya Mbak Koir udah kelihatan nih. Tadi belum kelihatan. Mbak Koir, Mbak Naswa, Mbak Lia. Iya, soalnya saya nge-share pakai handphone, Bu. Oh gitu. Mantap. Laptopnya lagi dicas. Laptopnya lagi dicas. Oh ya, nggak apa-apa. Sangat ya, Ibu ganti room dulu ya. Iya, siap, Bu. Halo, cantik mah ganteng. Gimana? Udah dibikin PPT-nya belum? Oh ini ya, kayaknya sinyal nih Mbak Niken kayaknya kena sinyalnya agak ini ya. Siapa yang tadi suaranya ngiung-ngiung gitu? Iya kayaknya. Ya udah. Gimana? Udah Fik ya, bisa ya? Soalnya ini bentar lagi Ibu mau keluarin ke room utama. Nanti pokoknya siapin. Habis itu kita diskusi ya. Breakout room. Closed room. Oh iya. Maaf, ternyata Ibu masih mute ya. Oke, tadi udah diskusi masing-masing kelompok dan tadi hasilnya udah luar biasa keren ya masing-masing kelompok. Sekarang Ibu mau lihat hasilnya dari masing-masing kelompok pada saat presentasi. Pada saat mempresentasikan nanti hasilnya gimana, sesuai nggak sih apa yang dengan didiskusikan tadi gitu ya. Oke, mulai dari kelompok yang paling buncit gitu ya. Kelompok pertama, silahkan kelompok pertama. Siapa kelompok pertamanya ya? Saya, Bu. Oke, silahkan. Di-share pakai PowerPoint ya, Bu? Iya, boleh. Udah ada, Bu. Udah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Akad murabahah yang dinilai minim resiko masih mendominasi pembiayaan bank syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Dari di atas, pembiayaan dengan skim murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi paling besar dalam komposisi pembiayaan yang disalurkan bank syariah di Indonesia.
Jika dikaitkan dengan nilai risiko pembiayaan atau Ahmed dan Khan, pembiayaan murabahah memiliki karakteristik risiko yang paling rendah di antara pembiayaan-pembiayaan lain. Secara fik, memang tidak ada pengaturan portofolio produk pada lembaga keuangan syariah. Kemudian, secara kelembagaan, pilihan atas penyaluran murabahah dibandingkan pembiayaan jenis lain adalah pilihan paling menarik, menguntungkan, dan mengandung risiko paling kecil, sehingga pada dasarnya bank diperbolehkan mengutamakan murabahah dalam produk pembiayaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren banget nih kelompok 1. Nanti kita disimpulkan kalau sudah semuanya ya. Sekarang mau lihat yang kelompok 2 terlebih dahulu. Yuk, kelompok 2 dipimpin. Kelompok 2 tadi timnya siapa ya? Timnya Mbak Ijel, Mbak Naswa kalau nggak salah kalau ya. Mbak Lia ya, sama Mbak Lia juga ya. Ya, Kotul share screen. Oh ya, Mbak Khair. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bareng teman-teman mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Nah, di sini itu sebenarnya kata-kata yang diaplikasikan itu yang diaplikasikan dengan maksimal itu di bank syariah. Karena semua akad tersebut itu memiliki karakteristik masing-masing, terus juga dari skema perhitungan dan lain sebagainya itu, tapi fakta di lapangannya itu 50% itu yang mendominasi itu akad murabahah, Bu. Nah, ada sejumlah alasan juga. Pertama itu barangkali murabahah adalah jumlah produk yang diekivalenkan dengan pola perbankan konvensional. Terus konsekuensinya itu produk ini mudah dipahami oleh bank dan masyarakat sekaligus. Bank juga tidak akan melakukan murabahah setelah batas maksimal sesuai standar proporsi sebagai pembagian penyaluran pembiayaan. Terus oleh karena itu bank ini mudah disosialisasikan. Kedua juga karena bentuknya yang mudah dipahami, maka juga mudah dilakukan perhitungan sehingga produk murabahah relatif mudah dijual dan juga mengandung resiko yang kecil di mata bank. Oleh sebab itu wajar bila bank syariah lebih menyukai dan membesarkan portofolio dalam bentuk produk murabahah tersebut, Bu. Itu hasil diskusinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 keren-keren semua, mengambil dari beberapa aspek ya, maksudnya satu sama lain tidak sama. Nah, sekarang nih saya mau lihat kelompok 3 gimana nih ketua gengnya yang paling ganteng sendiri nih. Yo, kelompok 3 gimana? Mbak Fitri yang share ya. Belum ada, Bos. Ya, udah ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau tadi pertanyaannya mengapa akad murabahah mendominasi daripada akad bank lain di bank syariah, karena sesuai dengan sifat bisnis atau tijaroh, transaksi al-murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus disepakati. Pembiayaan murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah ataupun nasabahnya. Salah satu manfaat yang diperoleh bank adalah adanya keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem pembiayaan sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasi bank syariah. Selanjutnya, silakan Fitri atau Niken. Selanjutnya, dalam penetapan standar harga pun juga mudah dipahami, yaitu
1. Margin jual murabaha merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan, expected yield oleh bank. 2. Margin mark of price ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. 3. Dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok bank. Selanjutnya, Fitri. Yang keempat, perhitungan margin dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium, dan tingkat keuntungan. Yang kelima, margin tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani dua belah pihak. Dan yang keenam, bank dapat memberikan potongan margin murabaha sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang terutang dalam Oke, terima kasih kelompoknya Mas Fran. Ini tadi kayaknya agak terpental ya Mbak Fitri ya, nggak apa-apa. Tapi udah keren nih pembagian tugasnya untuk mempresentasikan, udah dibagi-bagi, udah keren. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 udah keren. Dapat mengambil dari berbagai sisi ya. Jadi kalau kelompok 1 itu mengambil dari ini ya, minimumnya resikonya. Kalau kelompok 3 tadi mengambil dari sisi ininya ya, apa namanya, kelompok 3 itu dari marginnya, keuntungannya, dan kelompok 2 itu ngambil dari sisi karakteristiknya. Keren banget. Saya pengen lihat nih siapa yang berani menyimpulkan hasil diskusi dari ketiga kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan yang belum ya, yang belum berbicara siapa tadi? Mbak Naswa, coba ayo, Mbak Naswa. Bagaimana kesimpulan dari diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3, Mbak Naswa? Iya, Bu. Kesimpulannya, adanya pertimbangan risiko yang cukup tinggi pada pembiayaan selain murabahah. Rendahnya pembiayaan dengan akad lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kualitas, dan kuantitas sumber daya insani yang dimiliki bank syariah. Yang kedua, regulasi pemerintahan belum mendorong pertumbuhan pembiayaan berbasis bagi hasil, serta belum sinergis dan harmonisnya fungsi struktural dari Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan lembaga pengawas perbankan syariah. Oke, ya sip. Terima kasih Mbak Naswa udah memberikan kesimpulan dari diskusi. Ya, ini ya benar ya, kalau misalkan ini ya, murabahah itu sekarang ini sangat mendominasi ya, bahkan menjadi bahasan diskusi sejak zaman dulu sampai sekarang, karena sampai sekarang pun masih mendominasi gitu ya, mendominasi bahwa murabahah itu salah satu kontrak umum yang diterapkan dalam aktivitas pembiayaan bank syariah ya, melalui mekanisme jual beli ini ya. Selanjutnya murabahah ini juga berkontribusi besar dalam pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Hal itu terutama ini ya, karena emang mudah ya, mudah dijalankan, mudah perhitungannya gitu. Nanti kalau kita udah sampai materi perhitungan, pasti kita bisa membedakan, oh ternyata kalau menghitung murabahah itu lebih gampang ya daripada ngitung dengan akad musyarakah. Nah, kita bahasan terlebih dahulu lagi ya. Sebentar untuk bentar ini materi. Nah, ini salah satu alasan kenapa akad murabahah ini saya bilang mudah. Nah, kalau kita lihat contoh perhitungan ini, misalkan
Bapak Anton mengajukan pembiayaan sebesar 100 juta. Terus sebagai keseriusan, ini ya Bapak Anton membayar uang muka 50 juta. Terus tingkat margin yang disepakati 50% untuk jangka waktu 5 tahun sampai 60 bulan. Bagaimana perhitungannya? Ini dicontohkan kalau menjual membeli mobil seharga 100 juta. Uang muka kan udah kasih 50 juta ya tadi di kasus. Selanjutnya ini ya marginnya udah disepakati 50%. Jadi 50 juta kali 50% berapa? 25 juta. 25 juta ini adalah keuntungan yang diambil oleh bank. Terus harga jualnya ke nasabah berapa? 125 juta. Biaya angsuran per bulan tinggal dibagi aja. Tadi kalau kesepakatannya 60 bulan dibagi 60. Jadi 2 jutaan lah ya, 2.083.000. Ini setoran yang harus diambil. Nah, ini salah satu alasan kenapa Bank Syariah itu mendominasi menggunakan akad murabahah. Salah satunya di perhitungan ini mudah sekali menghitungnya. Selanjutnya, selain akad murabahah ada namanya akad salam gitu ya. Bedanya kalau akad murabahah itu adalah dia jual beli secara langsung, tapi kalau akad salam ini jual beli pesanan gitu, dalam artian ini ya, jadi salam itu berasal dari kata salaf, dia didahulukan karena pemesanan barang dan uangnya diserahkan di muka. Ingat kalau salam, kita mengucapkan salam selalu di muka, berarti dia bayarnya di muka. Tapi untuk barangnya di kemudian hari. Kalau contohnya di kehidupan sehari-hari kita ini ya Nak, kita udah sering banget jual beli secara online gitu. Kalau kita beli barang secara online, kita kan pesen dulu kan, bayar dulu, barangnya baru di kemudian hari. Nah, itu kalau penerapan akad salam di ini ya, di kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana penerapannya di Bank Syariah gitu ya? Di Bank Syariah ya sama ini ya. Ini ya, sama nanti ada pihak banknya, pihak bank yang membantu kita gitu ya. Selanjutnya bagaimana akad salam ini diaplikasikan di bank. Nah, ini ya biasanya kalau akad salam ini digunakan untuk pembiayaan pertanian ya. Contohnya ada koperasi petani mangga di Indramayu yang memerlukan bantuan dana untuk mensukseskan panen. Anggota-anggotanya tahun depan terhitung dari sekarang. Untuk itu koperasi atau petani itu mendatangi Bank Syariah untuk menawarkan skema jual beli salam agar Bank Syariah tidak rugi dan petani pun dapat panen dengan baik. Jadi diaplikasikan di ini ya, kebanyakan adalah di pertanian ya Nak ya. Jadi ini sekilas tentang akad murabahah dan juga akad salam. Sama-sama akad jual beli, tapi ada bedanya gitu ya, ada bedanya. Kalau murabahah itu jual beli tidak pesanan, maksudnya barangnya ada, baik itu ada di bank ataupun ada di supplier gitu. Tapi kalau salam itu jual beli pesanan gitu ya. Nah, ini akad jual belinya. Selanjutnya tadi kan Ibu udah kasih materi ya, udah kasih kasus yang berkaitan dengan kenapa kok bank itu menggunakan akad murabahah. Nah, dan juga selain murabahah udah dibahas juga tentang salam bagaimana, udah sekilas tadi ya udah dibahas. Nah, selanjutnya Ibu mau tahu nih, atau Ibu pengen tahu hasil dari kalian belajar hari ini. Bagaimana sih ini ya, kesimpulan dari materi yang udah dipelajari gitu. Ini ya materi udah Ibu berikan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan akad murabahah dan juga akad salam? Masih bingung atau udah nggak bingung atau tambah bingung? Udah ya. Nah, selanjutnya kesimpulan ya. Siapa yang berani menyimpulkan nih? Tadi yang belum begitu bersuara Mbak Lia ya, Mbak Lia Amelia. Iya, Bu. Ayo Cantik, apa sih Cantik yang udah kamu dapat nih hari ini dalam belajar? Murabahah
merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Oke, sip. Terima kasih Mbak Lia. Nah, selanjutnya Ibu pengen lagi nih satu yang belum bersuara siapa tadi ya? Mbak Niken udah, ini Mbak Mei. Apa sih Mbak Mei yang kamu dapat nih hari ini, hasil belajar hari ini Mbak Mei? Aplikasi pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain, Bu. Oke, sip. Terima kasih ya Allah, ternyata anak-anak Ibu keren banget. Nah, Ibu mau mengevaluasi nih dari hasil diskusi dan juga hasil belajar tadi nih ya. Terutama hasil diskusi nih. Jadi tadi ada 3 kelompok udah mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan akad murabahah kenapa mendominasi. Nah, Ibu evaluasi dulu dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 nih, tadi kelompok 1 sudah cukup bagus sekali ya, sudah cukup bagus memberikan gambaran tentang mengapa bank syariah itu menggunakan akad murabahah yang mendominasi, udah memberikan ini ya, dari gambaran dari aspek resiko ya. Jadi memberikan ini ya, apa sih, mengambil dari sisi yang resiko bahwa, oh ternyata resiko di bank syariah kalau menggunakan akad murabahah itu lebih sedikit daripada menggunakan ini ya, menggunakan akad-akad lain. Itu udah keren, bagus. Nah, hanya aja kekurangannya mungkin perlu ditambahkan ya, ini, bagaimana penerapannya. Nah, dari penerapannya di bank itu bagaimana, itu bisa menjadi salah satu keunggulannya, kenapa mendominasi, itu bisa ditambahkan ya penerapannya dan juga manfaatnya yang didapat oleh nasabah, gitu ya. Untuk kelompok 2 juga ini ya keren, kelompok 2 udah bagus sekali, udah dikasih bagaimana sih idealnya ya, bank syariah itu menerapkan akad murabahah dan bagaimana dengan akad-akad lainnya. Hanya aja untuk perinciannya mungkin perlu ditambahi alasannya ya. Mungkin dari sisi ini ya, dari sisi aspek resikonya seperti yang di kelompok 1 tadi udah diambil, itu perlu ditambah itu rinciannya lah akad murabahah itu bagaimana dan juga bisa ditambahi bagaimana untuk ini ya perhitungan harganya dan lain sebagainya itu. Terus kelompok 3 udah bagus memandang dari sisi ini ya, sisi harga gitu ya, sisi harga di mana apa namanya, udah dijelentrehin bahasa Indonesianya apa ya, udah ini ya, udah diuraikan. Oh kalau perhitungan menggunakan akad murabahah ini loh, apa namanya, dia itu lebih mudah. Terus tadi udah dikasih contoh perhitungannya juga itu ya, itu udah bagus sekali kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 3 tadi udah ada ini ya poin ini untuk presentasinya ada poin plusnya, dibagi-bagi ya dalam presentasi. Bagus, 90 untuk kelompok 3, untuk kelompok 2 tadi juga udah keren, kelompok 2 dalam proses diskusinya udah ini ya, udah ada PPT-nya juga tadi udah, jadi mengerjakan sambil buat PPT udah keren. Kelompok 2 95 untuk kelompok 1. Kelompok 1 juga udah bagus sekali ya, kelompok 1 udah bagus, hanya aja tadi presentasi belum dibagi-bagi. Untuk kelompok 1 keren juga, Ibu kasih 85 ya, semuanya keren. Kelompok 1, 2, dan 3 besok kalau kita diskusi kita tingkatkan lagi ya. Nah, alhamdulillah udah ini ya, Ibu udah kasih evaluasi. Selanjutnya biasa setelah ini ya, Ibu kasih oleh-oleh buat kalian nih. Mau nggak kalau dikasih oleh-oleh? Mau dong, Bu. Mau, ya udah. Oleh-olehnya nanti ya biar kalau mau tidur kayak gitu diinget-inget terus. Pokoknya inget-inget terus manggil nama Ibu 3 kali gitu. Nanti muncul itu. Ya ini oleh-olehnya nanti sebelum, karena kan waktunya udah mau selesai nih. Ibu saya kasih oleh-oleh, nanti bisa
didiskusikan sama orang tua boleh gitu ya. Nih, oleh-olehnya ya. Nih, udah muncul ya di layar kalian. Oleh-olehnya adalah tugas ya. Tugas yang harus dikerjakan kalian. Ini tadi sudah Ibu kirim ya, udah Ibu kirim di GCR juga, yang Ibu udah liatin tadi. Bisa juga di ini ya, di-download di link ini. Di link tugas ini Ibu kirim by chat ya, by chat. Silakan boleh di-download nih. Oleh-oleh nanti buat sambil kalian di rumah bantu orang tua ngerjain ini gitu ya. Udah ini belum? Udah terlihat belum di kolom chat kalian? Sudah, Bu. Sudah. Ya udah, itu ini oleh-oleh luar biasa tuh dari Ibu ya. Nah, alhamdulillah ya. Nanti dikerjakan itu gampang banget kok, perhitungan seperti tadi, seperti perhitungan di akad murabahah. Bagaimana sih mendapatkan ini ya, menghitung angsuran, bagaimana menghitung keuntungannya, dan lain sebagainya itu udah di soal tadi, nanti dikerjakan. Dan juga Ibu nanti akan mengirimkan lagi topik materi berikutnya di GCR. Ibu akan kasih materinya, PPT dan lain sebagainya di GCR ya. Nanti pokoknya tiap malam kalian buka-buka GCR aja, lihat oh ada pesan cinta nggak sih dari Bu Ida gitu ya. Itu dilihat-lihat aja. Udah itu ya. Selanjutnya masih ada 1 menit. Ibu mau kasih ini dulu materi atau topik pembelajaran berikutnya ya, topik pembelajaran berikutnya nanti Ibu kasih juga ya, tapi ini Ibu kasih clue-nya dulu. Jadi nanti berikutnya kita akan belajar mengenai sistem bagi hasil dan juga bonus pada produk penghimpunan dana bank syariah itu ya. Itu nanti tolong dipelajari. Kalau Ibu udah kirim, kalau misalkan kalian pengen belajar dulu kan, Ibu, saya nunggu Ibu lama banget nih. Pengen deh saya belajar dulu gitu misalkan kayak misalkan kayak Mbak Khoir dia orangnya ini kan rajin, belum dikasih materi udah ini dulu, belajar dulu itu kayak gitu. Nah, itu misalkan ya. Itu jadi materi berikutnya adalah sistem bagi hasil dan bonus pada produk penghimpunan dana bank syariah. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Udah? Pada mau segera ini ya? Segera istirahat ya? Makan ya? Kalian ini sebentar lagi kan ini mau lebaran nih besok, atau kalian mau dikorbankan atau udah berkorban? Ini kayaknya nih, ini tampang-tampang ini nih udah banyak berkorban nih. Kalau Mas Fran yang laki-laki pesan saya jangan ini ya. Jangan banyak korban berterbaran loh ya. Jaga teman-temannya ya, jaga teman-teman. Jangan banyak korban lah, ini biasa nih. Kan biasanya ada yang korban hati gitu kan ya. Korban hati, korban apa kayak gitu. Nah, itu kalau hubungannya sama hati itu udah pesan Ibu untuk kalian ya. Sebelum diakhiri, hati-hati dengan hati. Udah itu aja ya, hati-hati dengan hati itu. Karena kalian ini usianya berapa sih? 17 tahun ya? Kan sama ya, kita kan seumuran ya. 17 tahun, pesan Ibu cuma itu aja, hati-hati dengan hati. Eh, Hati-hati dengan hati, pokoknya sampai lulus, sampai bisa membanggakan orang tua. Itu aja pesan Ibu ya. Pokoknya semoga nanti sukses lah, kalian sukses terus. Misalkan pengen jadi pengusaha, semoga jadi pengusaha. Misalkan pengen bekerja gitu ya, meniti karir, semoga dilamar pekerjaan dan mendapatkan posisi-posisi yang baik gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan untuk hari ini ya. Kita akhiri pertemuan untuk hari ini. Silakan dipimpin wakilnya ya, tadi Mas Fran ketuanya udah, sekarang wakilnya aja dulu deh. Wakilnya siapa nih wakilnya? Wakilnya ini ya, Mbak Mei. Pimpin doa cantik. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak ya anak-anakku semua. Sampai jumpa di materi berikutnya atau pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.